Oke, baik, untuk materi kedua kali ini itu pembentukan sikap ya. Jadi kalau kita lihat pengertiannya, sikap itu adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan objek yang dihadapi. Nah, itu sikap. Jadi sikap itu merupakan keadaan mental ya dan syarat dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Nah, jadi sikap ini cenderung bertindak terhadap objek yang berada di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan yang ditentukan pengalamannya terhadap objek tersebut. Nah, kalau kita lihat struktur sikap ini ya, jadi sikap memiliki 3 komponen struktur yang saling menunjang, yaitu ada kognitif ya, pengetahuan, kemudian komponen afektif, perasaan ya, dan komponen konatif. Nah, kita lihat kalau komponen kognitif itu ya berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikapnya. Jadi sikap itu lebih kepada diri sendiri. Nah, kemudian kepercayaan tersebut tergantung individu mempersepsikan objek tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui, keyakinan, pikiran, pengalaman pribadi, dan informasi dari orang lain ya. Itu kognitifnya. Nah, kalau afektifnya menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap, baik yang positif, rasa senang, maupun yang negatif atau rasa tidak senang. Reaksi emosional yang dipengaruhi oleh apa yang kita percaya benar terhadap objek sikap tersebut. Ya. Sama dengan ini, kita itu bisa bersikap apapun ketika misalnya melihat video kuliah ini. Ada yang senang dengan video, ada yang senang dengan bertatap muka langsung, intinya begitu. Nah, itu adalah sikap seseorang. Kemudian komponen konatif menunjukkan bagaimana kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seorang yang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Seorang berperilaku tertentu pada objek tertentu ditentukan oleh kepercayaan dan perasaannya terhadap objek tersebut. Sama dengan misalnya ketika dikirimkan video mata kuliah seperti ini, ya ada yang menonton dari awal sampai akhir, ada yang cuma skip, yang jelasnya tonton saja. Itu adalah lebih kepada perilakunya. Jadi sikap seseorang itu dalam merespon suatu tindakan atau merespon suatu masalah atau merespon suatu stimulus itu pasti akan berbeda-beda. Itu disebut sikap. Nah, apa sih fungsi sikap? Jadi sikap itu memiliki 5 fungsi ya. Yang pertama adalah sebagai instrumen atau alat. Nah, sikap dikaitkan dengan alasan praktis atau manfaat dan menggambarkan keadaan, keinginan. Nah, sikap menjadi sarana untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu jadi sikap itu menjadi alat. Seperti hal yang mungkin menjadi tidak mungkin atau sebaliknya. Yang tidak mungkin pasti bisa mungkin. Nah, yang berikutnya fungsi pertahanan ego ya. Sikap digunakan untuk melindungi diri dari kecemasan atau ancaman harga dirinya. Nah, jadi biasanya sikap itu digunakan sebagai pertahanan ego. Kalau sudah salah pasti ada saja alasannya ya. Nah, itu bisa jadi sikap, bisa jadi ada orang yang diam ya. Ada juga yang meluap-luap untuk menjelaskan apa yang dilakukannya. Kemudian sebagai nilai ekspresi ya. Fungsi sikap sebagai nilai ekspresi itu sikap mengekspresikan nilai yang ada dalam diri individu. Jadi sistem nilai yang dimiliki individu akan terlihat dari sikap yang diambilnya. Apa sih sistem nilainya? Tergantung dari sikap yang diambilnya. Nah, sebagai pengetahuan ya, sikap membantu individu memahami dunia yang membawa keteraturan terhadap bermacam-macam informasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setiap individu memiliki motif ingin tahu, jadi ingin mengerti dan banyak ingin pengalaman dan pengetahuan. Nah, itu fungsi sikap. Dan berikutnya yang terakhir adalah fungsi penyesuaian sosial, di mana sikap ini membantu individu menjadi bagian dari masyarakat. Jadi sikap yang diambil individu tersebut akan dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Karena ada orang juga yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan ya, merasa aneh, merasa antipati, atau merasa misalnya tidak nyaman dengan lingkungannya sendiri. Itu sikap yang diambil. Nah, ini menurut Nota Atmojo 2003 ya, sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yakni tingkatan sikap pertama adalah menerima.
Sama kita ambil contoh lagi ketika misalnya saya mengirim video pelajaran terkait masalah psikologi keperawatan ini kepada Anda, ya. Anda berhak. Jadi ada yang menerima, ya. Diartikan bahwa orang atau subjek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan. Itu baru menerima, ya. Ada yang merespon. Responnya dengan cara apa? Misalnya menonton, atau tidak, misalnya ada yang meresponnya dengan memperhatikan baik-baik. Nah, kemudian berikutnya ada yang menghargai dengan jalan misalnya bertanya, Pak, saya tidak mengerti dengan hal ini, ya, atau tidak, Pak, misalnya videonya bisa enggak di seperti ini. Itu namanya menghargai. Nah, kemudian ada yang bertanggung jawab, ya, di mana individu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko. Nah, bertanggung jawab artinya apa? Ada yang menonton dari awal sampai akhir dengan menghentikan pekerjaannya sementara yang dilakukannya saat ini, karena bisa dilihat yang penting yang mana, ya gitu. Jadi tingkatan sikap itu seperti itu. Nah, ciri-ciri sikap, ya, sikap tidak dibawa sejak lahir. Ingat, sikap dapat berubah-ubah, tergantung lingkungan, tergantung stimulus, tergantung pengalamannya seseorang, itu bisa berubah-ubah. Sikap tidak berdiri sendiri, ya, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu objek. Nah, jadi orang itu bersikap tergantung objek apa yang ada di depannya, apa yang diberikan, apa yang dihadirkan pada dirinya saat itu. Nah, objek sikap itu adalah suatu objek tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan atau banyak objek. Nah, sikap mempunyai segi motivasi dan segi-segi perasaan, sehingga membedakan sikap dari kecakapan-kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang-orang, ya. Biasanya orang yang berpendidikan sama yang tidak berpendidikan itu beda sikapnya, tapi tidak menutup kemungkinan justru yang berpendidikan itu, yang tidak berpendidikan itu justru lebih bagus lagi. Kenapa? Karena dia bisa belajar dari pengalaman langsung, ya, atau dari hal yang langsung dia praktekkan. Nah, ini pembentukan dan pengubahan sikap, ya. Sikap dibentuk dan dipelajari berdasarkan pengalaman individu sepanjang perkembangan hidupnya. Makanya kenapa sikap itu bisa berubah-ubah, dari kecil beda, dari dewasa beda, bahkan sampai orang tua nantinya. Dengan demikian, pembentukan sikap dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, ya. Yang mana sih yang mempengaruhi faktor-faktor pembentukan dan pengubahan sikap? Yang pertama adalah pengalaman pribadi. Pengalaman yang terjadi secara tiba-tiba atau mengejutkan yang meninggalkan kesan paling mendalam pada jiwa seseorang. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah pengaruh daripada orang lain, ya. Itu juga bisa membentuk atau mengubah sikap seseorang, ya. Jadi pengaruh dari orang lain. Ya, jadi hati-hati juga sebenarnya berteman atau bergaul dengan orang, ya. Yang jelasnya berteman atau bergaullah dengan orang-orang yang bisa membentuk atau bahkan mengubah sikap kita ke arah yang lebih baik. Kebudayaan, ya. Orang itu bisa dibentuk beda-beda sikapnya tergantung dari budaya masing-masing. Jadi kita ini kan terdiri dari beragam banyak budaya, ya, dan pasti watak atau sikapnya pasti berbeda tiap individu. Media massa juga nih, ya. Jadi media massa ini bisa membentuk maupun mengubah sikap, ya. Contoh sekarang adalah Palestina dan Israel, ya, lagi perang. Ada orang yang bersikap cuek-cuek saja, karena mereka tidak tahu bagaimana berita perkembangannya. Kenapa? Karena tidak pernah menonton atau melihat beritanya. Ada yang justru berbicara bahwa ini yang salah, itu yang benar, dan lain. Kenapa? Karena dia melihat perkembangan. Ada juga orang yang bahwa melihat perkembangan dan tahu masalahnya, itu biasanya lebih bijak dia. Ini kan, hati-hati media massa. Nah, di mana lagi sikap bisa dibentuk dan dikembangkan? Dari lembaga pendidikan dan lembaga agama. Nah, kemudian, ya, di mana lagi, apalagi, yaitu faktor emosional, ya. Sikap mendasari oleh emosi yang fungsinya hanya sebagai penyaluran frustasi, ya, atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Nah, sikap perawat dalam merawat pasien, ya. Sikap yang harus dimiliki perawat supaya dalam memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan harapan pasien antara lain, yang pertama adalah cepat, ya. Jadi pasien itu kan orang yang tidak nyaman, ya, dengan dirinya, kemudian atau lagi sakit. Nah, biasanya membutuhkan perawatan yang cepat, jangan dilama-lamakan. Nah, makanya biasanya ada keluarga pasien ketika kita dinas, tolong diperiksa impusnya keluarga saya, ya, naik darahnya misalnya di impus. Kalau bagi kita seorang perawat itu biasa saja, mungkin goyang dan lain-lain, tapi bagi pasien itu
sesuatu yang urgent, makanya kita harus cepat ya. Nah itu. Kemudian tepat, ya kan? Jadi kalau cepat tapi tidak tepat ya fatal juga akibatnya. Kecepatan tanpa ketepatan dalam bekerja tidak menjamin kepuasan pasien. Bagaimana perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien, yaitu tepat memberikan bantuan dengan keluhan pasien. Makanya kenapa kita harus tanya pasiennya mengeluh apa sakitnya, apa masalahnya, supaya pada saat penanganan, nah kita tepat dalam penanganannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aman. Ingat, lakukan sesuatu ya yang membuat pasien itu aman dan nyaman. Itu yang paling penting. Kita sebagai perawat, kita sebagai pelayan daripada pasien, yang jelasnya harus memberikan pelayanan yang aman, yang tidak beresiko. Namanya orang sakit ya pasti datang ke rumah sakit dia mau aman kan, sembuh dari penyakitnya. Kemudian ingat, perawat itu harus ramah dan tamah, senyum ya, senyum, sapa, salam, selamat pagi ibu, dengan senyuman yang manis, dengan sapaan yang membuat pasien itu nyaman, yaitu biasanya disebutkan namanya, selamat pagi Ibu Dewi, apa kabar hari ini ya, dengan senyuman, pasti pasien juga akan cepat sembuh. Ya nih, aman dan nyaman pasti satu paket, aman dan nyaman, yang tidak menimbulkan masalah atau tidak menimbulkan misalnya trauma yang baru pada pasien. Nah, aspek-aspek kualitas pelayanan keperawatan yang pertama adalah penerimaan, meliputi sikap perawat yang selalu ramah, periang, selalu tersenyum. Jadi tidak zamannya lagi perawat itu marah-marah ya. Ini ibu ributnya ya, baru begitu kesakitan dan lain-lain. Tidak boleh seperti itu. Perhatian. Nah, kita saja sebagai individu yang merasa selalu harus butuh perhatian, ya pasti pasien juga selalu butuh namanya perhatian. Nah, berikutnya komunikasi, jangan hanya diam, ajak terus komunikasi pasiennya. Makanya mahasiswa kalau praktek di rumah sakit itu harus banyak-banyak komunikasi ya. Jangan pada saat setelah melakukan tindakan kembali ke ruangannya, tapi komunikasi sama keluarganya, komunikasi sama pasiennya, apa keluhannya, apa kebutuhannya lagi yang bisa kita penuhi. Kemudian kerjasama ya, itu yang paling penting, dan tanggung jawab. Nah, ini pengukuran sikap ya. Bagaimana cara melakukan pengukuran sikap? Secara garis besar, pengukuran sikap dibedakan menjadi pengukuran langsung, yaitu subjek secara langsung diminta pendapat bagaimana sikapnya terhadap suatu objek sikap yang dihadapi. Itu yang langsung kita tanya bagaimana sih sikapnya, bagaimana tanggapannya, bagaimana perasaannya. Nah, itu. Pengukuran tidak langsung biasanya dengan menggunakan tes, ada angket, ada observasional, kemudian ada misalnya apalagi kuesioner dan lain-lain ya, dengan ada pertanyaan-pertanyaannya. Pengukuran secara langsung terstruktur, nah ini yang sudah disusun ya, tidak terstruktur dengan wawancara. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan terkait masalah pembentukan sikap. Nah, untuk materi psikologi keperawatan ini yang satunya nanti Bapak kirim dalam bentuk gambar ya, itu bisa dibaca. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa dilayangkan di mana? Di chat WA. Oke, terima kasih dan selamat pagi.